ngerjain soal yang gampang, maka motivasi lu akan naik. Sebaliknya ketika lu ngerjain soal yang susah di awal, motivasi lu itu bakal turun. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Alvin Saswendra. Gue sekarang kuliah di ITB semester 8. Nah, gue baru kali ini pengen cerita tentang perjuangan gue SBMPTN sampai masuk ITB. Jadi dulu gue belajar SBMPTN sambil kuliah di jurusan kimia di Universitas Diponegoro. Gue bermodalkan buku wangsit. Waktu awal itu gue udah ngerencanain gue masuk dulu di kimia Undip ini, belajar kuliah sambil belajar SBMPTN. Nah, apa keuntungannya lu belajar SBMPTN sambil kuliah? Nah, ketika lu semester 1, lu belajar yang namanya matematika, terus fisika juga, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, secara nggak langsung lu juga belajar materi yang diujikan di SBMPTN atau yang sekarang disebut UTBK. Nah, jadi ngebantu banget. Selain itu, lu juga bisa atur waktu lu. Misalkan hari ini lu belajar fisika, besoknya belajar kimia, besoknya lagi lu belajar mata pelajaran yang lain. Jadi gitu. Jadi lu atur-atur aja. Misalkan nih, lu kuliah dari jam 7 sampai jam 4 dan dari jam 6 sampai jam 9 malam lu luangin waktu lu buat ngerjain tugas-tugas kuliah atau laporan dan lain-lain. Jadi jam 9 sampai jam 10 lah, 1 jam per hari lu luangin waktu untuk belajar SBMPTN. Atau bisa juga lu bentuk grup. Jadi lu cari deh temen lu yang pengen ikut SBMPTN gitu. Itu dulu gue punya temen ada sekitar 5 orang. Jadi belajarnya itu di satu tempat. Nah, di satu tempat misalkan di Indomaret Plus atau di McD atau segala macamnya. Jadi kalau tempat belajar terserah aja, yang penting nyaman aja gitu. Gimana sih cara belajarnya? Waktu itu gue bagi-bagi nih waktunya. Dari Senin sampai Jumat gue belajar materi. Ketika Sabtu sampai Minggu gue latihan soal atau latihan tryout segala macamnya. Dan juga materi-materi yang pengen lu kuasain apa aja. Jangan sampai lu belajar semuanya. Ketika lu belajar semuanya dan lu nggak paham sampai akar-akarnya, itu juga percuma. Jadi lu harus milih mata pelajaran yang bener-bener lu kuasai. Nah, misalkan nih fisika, lu pelajari nih GLB, GLBB. Nah, di GLB dan GLBB ini lu harus bener-bener paham konsepnya. Jadi ketika lu nemuin soal yang susah sekalipun lu tahu konsepnya dan lu cepat ngerjainnya. Misalkan fisika lu belajar 4 bab, terus matematika lu belajar 2 bab, kimia lu misalnya belajar 5 bab, biologi lu belajar cuma 3 bab gitu. Itu bakal lebih efisien. Total semua soal di Saintek kan sekitar 60. Lu atur aja proporsinya gimana. Misalkan lu pengen ngerjain soal fisika 9 soal, terus kimia lu pengen ngerjain 10 soal, matematika IPA lu mau ngerjain 2 soal, biologi lu pengen ngerjain semua, bebas. Kalau dulu gua gini, matematika IPA karena soalnya relatif susah, jadi gua cuma ngerjain 2 soal. Terus fisika gua ngerjain 9 soal, kimia gua ngerjain semuanya, terus biologi juga semuanya. Pokoknya yang pertama kali lu kerjain adalah soal yang gampang. Ketika lu pertama kali ngerjain soal yang gampang, maka motivasi lu akan naik. Sebaliknya ketika lu ngerjain soal yang susah di awal, motivasi lu itu bakal turun. Ketika mendekati hari H, lu harus siapin strategi. Bukan cuma strategi teknis, tetapi strategi non teknis. Nah, kelebihannya ketika lu kuliah dengan lu nggak kuliah adalah percaya diri lu itu semakin tinggi. Karena apa? Kalau yang kuliah lu nggak punya rasa khawatir, lu kuliah di satu tempat gitu. Sedangkan orang-orang yang lain kan dia nggak kuliah, anak yang baru lulus SMA gitu kan, mereka tekanannya lebih tinggi dibandingin lu. Jadi itu sebuah kelebihan lah buat lu sendiri.
kayak gitu.